Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Hold me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord, forever you're my secret place. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near
Kau yang layak terima pujian kami. Oh, Kaulah pusat penyembahan kami, Jesus. Pujian syukur bagimu, sembah sujud bagimu. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Ya Yesus. Dan sekarang kita akan belajar lagi terhubung dengan firman itu akan menentukan saudara dewasa atau tidak. Penting jadi dewasa. Kenapa? Karena hanya orang dewasa yang mengerti kebenaran. Ibrani 5 ayat 12 sampai ayat 14 menjelaskan tentang hal ini. Kita bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudara, firman Tuhan menjadi dasar ketaatan kita. Firman Tuhan yang akan membawa saudara membedakan yang baik dari yang jahat. Orang dewasa. Di Roma 15 ayat 4. Firman-Nya bilang begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita.
supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi semua ditulis untuk menjadi pelajaran kita. Semua ditulis untuk menjadi pelajaran kita. Artinya saudara yang harus punya keinginan untuk belajar. Udah ditulis semuanya. Saudara yang perlu putuskan apakah saudara akan baca Alkitab setiap hari. Apakah saudara akan makan firman itu. Saudara yang putuskan, ya kan? Hari ini saya akan berbagi tentang, judulnya saya kasih firman yang membersihkan. Terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan. Firman Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Dalam bacaan ini saudara perhatikan ada kebenaran yang muncul. Bahwa kekristenan adalah tentang hubungan. Kekristenan adalah tentang relasi, hubungan yang melibatkan Tuhan dengan manusia. Jadi kekristenan bukan tentang agama, bukan tentang doktrin apa yang saudara pegang, tetapi tentang apakah saudara memiliki hubungan dengan Tuhan melalui Yesus. Agama dan doktrin tidak begini loh. Agama dan doktrin akan menghasilkan buah. Orang akan melihat dari buahnya. Iya kan? Perumpamaan, saudara bayangkan perumpamaan ini yang kita sudah baca tadi dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 menggambarkan tentang 3 pribadi. Yesus katakan, akulah pokok anggur, Bapakkulah pemilik kebun anggur, dan yang ketiga, saudara dan saya adalah ranting. Ranting adalah Kristen yang sebenarnya. Orang percaya yang sebenarnya. Kristen kan orang percaya kan. Kadang kita bertanya, siapa sih Kristen yang sebenarnya? Denominasi kita kah? Atau denominasi atau doktrin yang lain? Atau gereja ini mengkali gereja itu? Kita kan bertanya. Mari saya mau kasih tahu jawabannya tuh. Jawaban yang benar adalah yang tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada pokok anggur yang benar, judul perikop dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 adalah pokok anggur yang benar. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan pokok anggur yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar.
Sampai dibilang gitu, pokok anggur yang benar, ada pokok anggur yang tidak benar. Dan penekanan yang Bapak Ibu saudara bisa lihat dari apa yang kita baca, yang dari perumpamaan ini adalah buah. Adalah buah. Perintah pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah berbuah. Saya akan baca dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan bilang begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, Allah memberkati mereka dan berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia yang dipakai. Dibilang begini, beranak cuculah. Kalau bahasa asli itu bilang be fruitful and multiply. Artinya berbuahlah dan berlipat ganda. Cuman dibatasi. Diterjemahkan jadi yang kita bayangin beranak, jadi satu keluarga mesti anak banyak. Karena terjemahannya bilang beranak cuculah. Padahal dibilang be fruitful and multiply. Artinya berbuahlah dan berlipat ganda. Jadi saudara, hidup dalam kerajaan Allah adalah apakah saudara berbuah? Buah kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah memerintah dalam hidup saudara dan saya? Ya kan? Buah karakter, buah Roh Kudus, buah yang membawa orang lain melihat hidupmu bahwa Tuhan memerintah dalam hidupmu. Tentang Yusuf. Saya suka Yusuf itu, kita enggak dengar Allah memerintah atau Allah berkata, dia enggak dengar khusus. Tapi saudara, Yusuf di rumah Potifar, ayatnya bilang begini, Kejadian 39 ayat 3, pasti enggak ada di situ. Setelah dilihat, saya bacakan saudara, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuannya lihat, tuannya gak percaya dengan Tuhan yang disembah, tapi karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Orang lain yang nonton, orang lain melihat, apakah orang lain melihat hidup saudara, lalu mereka bilang, kayaknya ini orang beda. Ada buah dari kehidupan saudara, ya kan? Bapak Ibu, intinya adalah begini. Selama kita tetap melekat pada pokok anggur, kita akan menghasilkan buah. Kalau kita terpisah dari pokok anggur, kita akan kehilangan sumber kehidupan. Dan kita akan mati. Tidak mungkin berbuah. Buah yang jadi penekanan adalah buah yang berdasarkan apa yang Tuhan punya. Begini maksud saya. Buah yang kita tunjukkan adalah buah yang Tuhan inginkan engkau hasilkan, ya kan? Bahwa hidupmu diperintah oleh Allah. Kita bisa baca buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudara pasti tahu, dari sekolah minggu kita sudah hafal itu. Tapi mari, apakah di sekitar kita sudah melihatnya? Ya kan? Itu tadi ada dalam Galatia. Karena begini Bapak Ibu Saudara, buah adalah
manifestasi dari sebuah pohon yang bertumbuh dengan benar. Amin. Kita jangan cuma pinter ibadah. Kita jangan cuma pinter dalam pelayanan, tapi bodoh dalam kehidupan. Dan hidup hari-harimu tidak menghasilkan buah sama sekali. Bahkan kalau saudara menyanyi, mereka akan bilang itu tuh haleluya, haleluya. Dong nyanyi dompung apa? Jangan cuma pinter di pelayanan, kita harus pintar dalam kehidupan juga, amin. Tetap tinggal dalam firman dan menuruti perintahnya. Kalau saudara menaati firman Tuhan dan saudara tetap tinggal di dalam Dia, saudara pasti akan berbuah. Amin. Saudara pasti akan berbuah. Bahkan begini dikatakan, saudara akan berbuah lebih banyak lagi. Kalau Bapak, Ibu dan Saudara perhatikan dalam perikop yang kita baca, ada 7 kali perkataan tinggal diulang. Dari 8 ayat ada 7 kali perkataan tinggal tetap diulang. Sepertinya kalau saudara perhatikan, tinggal ini bukan hal biasa. Sepertinya tinggal ini menjadi penekanan. Sepertinya tinggal ini menjadi penting. Dan tinggal itu membutuhkan komitmen kita dan perhatian kita. Ya kan? Saya ingat sekali kalau saya mau pergi, saya akan ngomong satu hal agak ulang-ulang terus supaya menjadi perhatian. Biasanya kalau kita ulang-ulang itu menjadi hal yang paling penting kan. Saya bayangkan saudara sekarang anak-anak saudara akan pergi kuliah keluar. Pasti saudara sudah ngobrol banyak. Paris apalagi. Sudah ngobrol banyak tentang apa yang harus mereka perhatikan. Tinggal 7 kali diulang. Saya pikir ini penting. Begini loh. Ada aspek yang paling penting untuk berbuah lebat. Yang kadang kita abaikan sebagai orang percaya, yaitu proses pembersihan. Cara memelihara pokok anggur supaya berbuah banyak adalah dengan membersihkan. Yesus katakan tentang dibersihkan ada di ayat 2. Kita bacakan. Firman-Nya bilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara ikuti saya lagi ya. 2 proses yang menjadi keadaan dan kesepakatan kita dengan Tuhan. Yang pertama dipotong. Yang kedua, dibersihkan. Saya sempat ngobrol dengan salah satu staf kami tentang dia katanya sekolahnya latar belakang pendidikannya pertanian. Saya coba tanya, karena saya pikir bedanya dipotong sama dipangkas itu sama. Padahal dipangkas bukan untuk tanaman, dipangkas untuk rambut. Ya kan? Jadi saya coba bertanya, jadi kalau seandainya buah itu supaya menghasilkan lebih diapain sih? Katanya dibersihkan. Oh jadi sama istilahnya dengan yang di Alkitab, dibersihkan. Iya dibersihkan. Jadi mesti potong baik-baik ya? Dia bilang iya, kita gak bisa potong sembarangan. Terus saya ingat, oh iya, kalau sembarangan pasti hancur pohonnya. Saya ingat pohon di depan rumah saya di Jakarta, saya suruh potong saja, potong sembarangan, sampai sekarang gak tumbuh lagi. Akhirnya saya harus taruh pot di atasnya supaya kelihatan pohonnya masih hidup, padahal pohonnya sudah mati. Maksud saya begini, kalau saudara tidak punya keahliannya, saudara cuma hanya akan membinasakan pohon itu. Iya kan?
Nah ini loh, Yesus bilang gini, kalau setiap ranting yang berbuah, dia bilang gini, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Yang potong siapa? Bapa. Nyanya huruf besar. Setiap ranting yang gak berbuah dipotongnya. Kalau yang berbuah dibersihkannya. Yang mengerjakan tetap Bapa. Dibersihkan tidak ada hubungannya dengan dosa. Ya kan? Proses dibersihkan justru karena saudara sedang berbuah. Dan tujuannya jelas, agar dapat menghasilkan buah yang lebih lagi. Yesus katakan begini, Bapakku yang melakukan semuanya. Bapakku yang melakukan pembersihan. Jadi saudara begini, saya kembali lagi, untuk membersihkan pohon dibutuhkan keahlian dan pengetahuan bagaimana ranting harus tumbuh dan bagaimana dia akan menghasilkan buah lebih. Ya kan? Orang yang tidak ahli dalam membersihkan ranting akan menimbulkan bencana. Jadi saya mau bilang begini, saya nggak tahu proses saudara sedang hadapi apa saat ini. Bapa sedang melakukannya. Ya kan? Yesus sedang mengatakan hanya Bapa yang punya keahlian yang diperlukan untuk membersihkan saudara dan saya sebagai ranting. Hanya Bapa yang tahu di mana dan kemana ranting ini akan berakhir. Ya kan? Tanpa keahlian seperti ini hanya akan membahayakan ranting. Ini yang menjadi pelajaran yang harus kita renungkan. Kita harus belajar membedakan antara didisiplin atau dipotong dan dibersihkan. Dipotong karena kita melakukan kesalahan, tidak berbuah. Tapi dibersihkan justru karena kita sedang menghasilkan buah. Proses ini adalah memotong buah yang baik untuk menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Amin. Diperpotong karena melakukan kesalahan, lebih baik kita bertobat. Tapi dipotong, dibersihkan juga dalam proses dipotong. Tapi maksud saya begini, saudara hanya akan menghasilkan buah yang lebih baik.